Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Satria Pamungkas dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan, yaitu kas kecil atau petty cash. Kas kecil atau petty cash adalah uang yang dicadangkan oleh entitas bisnis atau perusahaan untuk pembayaran atau pengeluaran-pengeluaran yang bersifat rutin namun jumlah nominalnya relatif kecil serta tidak material. Kas kecil atau petty cash memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama, jumlah nominalnya dibatasi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan, dan yang kedua, yaitu digunakan untuk mendanai transaksi yang bernominal kecil atau terjadi rutin sehari-hari. Kemudian ada tujuan dari kas kecil atau petty cash, yaitu yang pertama, untuk menangani masalah perlengkapan atau pembekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian kantor. Yang kedua, untuk menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis atau tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, untuk meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Kemudian ada prosedur penanganan kas kecil, yaitu yang pertama, staf administrasi atau sekretaris membuat permohonan pengajuan dana kas kecil sesuai formulir pengajuan dana kas kecil yang sudah disediakan di setiap instansi atau perusahaan. Kemudian diserahkan kepada bagian keuangan atau bendahara kantor dengan melampirkan pembukuan kas kecil bulan sebelumnya. Yang kedua, jika permohonan tersebut disetujui oleh bagian keuangan atau bendahara kantor, maka sekretaris atau staf administrasi akan menerima dana kas kecil tersebut dalam berupa tunai atau dalam bentuk cek. Kemudian yang ketiga, staf administrasi kantor atau sekretaris mencatat penerimaan dana tersebut ke dalam buku kas masuk dan ditandatangani oleh dirinya sendiri, kemudian dilampirkan dengan fotokopi cek bila menggunakan cek. Kemudian yang keempat, catat memasukkan kas tersebut dalam buku kas masuk. Yang kelima, uang disimpan dalam tempat yang aman. Yang keenam, bukti kas masuk disimpan dalam ordner. Yang ketujuh, staf administrasi atau sekretaris dapat mengeluarkan dana kas kecil tersebut sesuai dengan kebutuhan atasan atau pimpinan. Staf administrasi kantor atau sekretaris tersebut harus dapat mengelola dana dan mencatat penggunaan kas kecil sebaik-baiknya. Kemudian yang ke-8, setiap terjadi pengeluaran, minta tangan pimpinan pada bukti kas keluar untuk konfirmasi disetujui oleh pimpinan tersebut. Kemudian yang ke-9, catat dan masukkan data bukti kas keluar tersebut ke dalam buku kas sesuai sistem yang digunakan. Kemudian yang ke-10, simpan semua dokumen pengeluaran dalam ordner. Yang ke-11, buat laporan penanggung-jawaban penggunaan kas kecil tersebut dengan lengkap dengan bukti-bukti transaksi semuanya. Laporan ini harus mendapat persetujuan pimpinan yang selanjutnya akan dilaporkan kepada bagian keuangan untuk mendapatkan kembali pengisian dana kas kecil bulan berikutnya. Selanjutnya ada metode pengelolaan dana kas kecil, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem dana tetap atau infresh fund system, yaitu dana yang dibentuk jumlahnya tetap dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, ada sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system, yaitu dana yang dibentuk berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pimpinan perusahaan. Perbedaan dari dana kas kecil, sistem dana tetap, dan sistem dana tidak tetap, yaitu adalah sistem dana tetap, pengisian kas kecil berdasarkan periode. Sedangkan sistem dana tidak tetap, pengisian dana kas kecil tidak berdasarkan periode. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.